Pada kesempatan ini, kami dari kelompok Structure Engineering akan mempresentasikan mengenai tugas akhir Project Risk and Quality Management dari tugas kami, yaitu proyek pembangunan rumah tinggal Bapak Antoni. Untuk bagian pertama, kami akan mempresentasikan mengenai dokumen Risk Management Plan. Yang pertama adalah risk context dari proyek ini. Nama proyeknya adalah Rumah Tinggal Bapak Antoni dengan nilai proyek sebesar Rp980.496.580. Manajer proyeknya adalah Josephine, anggota proyeknya adalah Yoshi dan Vido, pemilik proyeknya adalah Antoni Pratama. Deskripsi proyeknya adalah proyek pembangunan rumah 2 lantai. Tujuan proyeknya adalah membangun rumah tinggal 2 lantai, tipe 120 yang berukuran 10 x 12 meter. Lingkup pekerjaan yang diperjanjikan antara lain pekerjaan persiapan dan perencanaan, termasuk juga pengadaan gambar kerja, pekerjaan struktur bawah dan struktur atas, MEP, dan arsitektural. Sementara pekerjaan yang di luar lingkup pekerjaan kami adalah pengurusan IMB dan perizinan kepada instansi wilayah setempat, pekerjaan interior, pemasangan AC, pelengkap pintu dan jendela, pekerjaan tambahan seperti kanopi, garasi, dan pemasangan pagar, serta pekerjaan taman dan kolam. Selanjutnya, kriteria pekerjaan atau penerimaannya adalah bahwa pekerjaan dikerjakan sesuai dengan perencanaan desain dan metode kerja yang telah ditetapkan sesuai kontrak, di mana batasannya dari segi biaya adalah tidak melebihi nilai proyek sebesar Rp980.496.580. Dan dalam segi waktu, batas penyelesaiannya adalah 42 minggu. Asumsi dalam penulisan proyek ini antara lain, lokasi pembangunan proyek dalam keadaan siap untuk digali atau tidak ada existing building. Pelaksanaan pekerjaannya dikerjakan setiap hari kerja dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Kontrak yang digunakan adalah metode lamsam, dan metode pembayarannya dilakukan secara bertahap, sesuai dengan prestasi pekerjaan sebesar 20, 35, 50, 70, 90, dan 100%, serta untuk pengembalian retensi adalah dikembalikan 3 bulan setelah berita acara serah terima kedua dilakukan. Dan terakhir, pembebasan lahan sudah disetujui sebelum proyek dimulai. Dari risk context tadi, kita bentuk risk breakdown structure-nya sebagai berikut. Untuk level 1-nya ada terbagi menjadi 6 aspek. Ada aspek manajemen, aspek kualitas, aspek teknis, aspek ketenaga kerjaan, aspek kontraktual, dan aspek eksternal. Dari aspek manajemen sendiri dibagi ke dalam 5 bagian yang lebih kecil, yaitu manajemen komunikasi, manajemen biaya waktu, manajemen logistik, manajemen HR dan stakeholder, manajemen lingkup. Dari aspek kualitas dibagi menjadi 3, kegagalan deliverables, defects, dan ketidaksesuaian mutu. Dari aspek teknis dibagi menjadi 3 bagian, variation order, kesalahan desain, dan kerusakan alat. Dari aspek ketenagakerjaan dibagi menjadi kompetensi pekerja dan work culture. Dari aspek kontraktual dibagi menjadi one prestasi dan finansial. Dari aspek eksternal terbagi menjadi 5 bagian lebih kecil, dari segi peraturan atau perundang-undangan, iklim dan cuaca, inflasi dan suku bunga, force majeure, serta dampak sosial dan lingkungan. Nah, setelah identifikasi resiko, dilakukan analisis resiko secara kualitatif untuk menentukan prioritas resiko berdasarkan dampak dan probabilitas terjadinya. Penilaian resiko sendiri merupakan hasil kali antara dampak dan probabilitas. Dari segi penilaian dampak resiko, kami bagi ke dalam 5 tingkat, negligible, tidak mengakibatkan cedera, tidak menimbulkan delay, dan menimbulkan kerugian finansial kurang dari 1% dari nilai proyek, sesuai dengan RAB tadi. Untuk tingkat minor, keterangannya adalah first aid treatment, defects-nya minor, project delay-nya kurang dari 4 minggu, dan menyebabkan kerugian finansial sebesar 1-5% dari nilai proyek. Untuk tingkat moderate, keterangannya adalah menyebabkan cedera ringan, defect sedang, project delay, 4-10 minggu,
menyebabkan kerugian finansial 5-10% dari nilai proyek. Untuk tingkat major, keterangannya adalah menyebabkan cedera parah, defeksi yang signifikan, project delay 10 hingga 20 minggu, dan kerugian finansial 10 hingga 25% dari nilai proyek. Dan yang paling tinggi untuk tingkat katastrofik, keterangannya adalah hingga menyebabkan kematian, kegagalan deliverables, proyek dihentikan, kerugian finansialnya lebih besar dari 25% dari nilai proyek. Untuk tabel kriteria probabilitas resiko, dibagi juga ke dalam 5 tingkat, rare, unlikely, possible, likely, dan frequent, berdasarkan kemungkinan terjadinya. Sehingga terbentuklah matriks probabilitas dampak, di mana pada matriks ini sumbu horizontalnya adalah tingkat dampak resiko dan sumbu vertikalnya adalah tingkat probabilitas terjadinya resiko. Untuk nilai resiko 1-4 termasuk resiko low, untuk nilai resiko 4-9 termasuk medium, 10-16 termasuk high, 17-20 termasuk very high, dan 21-25 termasuk extreme. Dan setelah tahap penilaian rating resiko, dilakukan tahap pemilihan respon resiko. Berdasarkan rating prioritas resiko, dari matriks probabilitas dampak ini, berikut adalah rencana respons resiko yang akan dilakukan. Escalate ini apabila resiko tidak dapat ditangani atau hanya bisa dicatat ke dalam list register dan dilakukan monitoring resiko. Untuk respons avoid adalah menghilangkan pekerjaan yang dapat menimbulkan resiko tersebut. Respons ini melibatkan pengambilan tindakan untuk mengurangi dampak dari ketidakpastian pada proyek secara keseluruhan, dengan mengambil pilihan yang resikonya lebih rendah. Untuk respons transfer sendiri, pengalihan atau alokasi resiko proyek kepada pihak ketiga. Untuk mitigate, mengurangi kemungkinan terjadinya resiko dengan mengidentifikasi penyebab dari resiko yang ada. Dan untuk accept sendiri adalah pilihan terakhir dalam pengendalian resiko untuk menerima atau menyetujui adanya resiko tersebut dengan tidak melakukan tindakan pencegahan lainnya. Selanjutnya, kami akan menjelaskan rencana respons resiko untuk 10 resiko yang memiliki tingkat resiko tertinggi. Berikut adalah top 10 risk yang akan kami analisis. Untuk resiko pertama ada pada resiko aspek manajemen, yaitu resiko 1.5.1 terdapat celah lingkup proyek karena requirements tidak lengkap. Pertama, kami akan jelaskan dulu mengenai EMV analysis-nya, di mana resiko ini bisa terjadi akibat pengumpulan requirements yang dilakukan hanya berdasarkan data proyek historis ataupun dengan merekrut ahli manajemen lingkup proyek. Kalau pengumpulan requirements berdasarkan data proyek historis saja tidak perlu menimbulkan biaya tambahan, akan tetapi ada 30% kemungkinan semua requirements teridentifikasi dan 70% kemungkinan terdapat celah lingkup proyek. Di mana dari terdapat celah lingkup proyek ini, kemungkinan 20%-nya menyebabkan scope creep skala kecil dan 80% menyebabkan scope creep skala besar. Sehingga expected monetary value dari 70% kemungkinan ini adalah 20% dari 15 juta ditambah 80% dari 50 juta, yaitu 43 juta. Maka EMV dari dilakukan pengumpulan requirements berdasarkan data proyek historis saja adalah 30% dari 0 rupiah ditambah 70% dari 43 juta rupiah, yaitu 30,1 juta rupiah. Sementara kalau dilakukan dengan merekrut ahli manajemen lingkup proyek, diperlukan biaya perekrutan 10 juta rupiah, namun semua requirements-nya akan teridentifikasi, sehingga EMV-nya adalah 10 juta rupiah. Dari analisis tersebut, kita tentukan bahwa tipe respons risiko yang tepat pertama adalah untuk mitigate dengan mengurangi probabilitas terjadinya risiko scope gaps dengan merekrut sumber daya manusia ahli di bidang scope management. Plan B atau plan kedua adalah dengan mentransfer risiko ke organisasi lain seperti perusahaan konsultan MK. Dampak respons risiko ini terhadap biaya menambah biaya perekrutan SDM ahli sebesar 5 juta, alokasi sumber dayanya biaya rekrutmen. Terhadap mutunya tidak berpengaruh, terhadap waktunya
Ada waktu perekrutan SDM namun tidak menjadi penyebab delay. PIC-nya adalah Project Manager. Untuk residual risk analysis-nya, tanpa risk response yang dilakukan, probability-nya 4, impact-nya 3, sehingga menjadi high risk. Additional cost yang diperlukan adalah Rp30.100.000 sesuai dengan EMV dan schedule delay 4-10 minggu. Sementara dengan risk response yang dilakukan, risk probability-nya menjadi 1, impact-nya 2, sehingga dia menjadi low risk. Dan additional cost-nya Rp5 juta tanpa menyebabkan schedule delay. Langkah respons resiko reaktifnya adalah accept. Dampak terhadap biaya menambah biaya penawaran, terhadap mutu dan waktu tidak berpengaruh. Rencana sumber dayanya adalah subkontraktor dan PIC-nya adalah project manager. Sehingga risk register dari resiko ini adalah yang pertama tadi deskripsinya, ini kode RBS-nya, penyebabnya adalah ketidaktelitian dalam pengumpulan project requirements. Konsekuensinya adalah seperti analisis EMV tadi, ada pekerjaan di luar lingkup yang harus dikerjakan dan menyebabkan scope creeps. Untuk kualitatif risk analysis-nya, dia menjadi high risk dan memerlukan additional cost sekitar 49 juta atau 5% dari nilai keseluruhan proyek dan menyebabkan schedule delay 4-10 minggu. Dengan risk response proaktif memerlukan biaya alokasi Rp5 juta yang bisa dilihat akan menjadi lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan apabila resiko terjadi. Untuk resiko kedua, kami ambil dari resiko pada aspek kualitas, yaitu 2.2.3 terjadi cold join pada beton. Kemungkinan ada dua apabila terjadi cold join pada beton, terjadi defect signifikan atau defect minor. Apabila terjadi defect signifikan, 40% kemungkinan bisa diperbaiki, 60% kemungkinan perlu pembongkaran dan pekerjaan ulang. Kalau bisa diperbaiki, memerlukan biaya tambahan 50 juta, namun ada 80% kemungkinan perbaikan berhasil dan 20% perbaikannya masih gagal, sehingga memerlukan pembongkaran dengan penambahan biaya 100 juta. Apabila langsung dilakukan pembongkaran pekerjaan ulang, maka memerlukan biaya tambahan 100 juta rupiah. Sehingga EMV dari defect signifikan yang bisa diperbaiki adalah 80% dari 50 juta rupiah, ditambah 20% dari 150 juta rupiah, yaitu 70 juta. Dan EMV dari terjadinya defect signifikan akibat cold join pada beton adalah 40% dari 70 juta, ditambah 60% dari 100 juta, menjadi 88 juta rupiah. Kemungkinan kedua adalah terjadinya defect minor. Apabila tidak diperbaiki, kemungkinan 50% tidak diperbaiki, kemungkinan 50% lagi dilakukan perbaikan. Apabila tidak diperbaiki, ada 70% kemungkinan kegagalannya semakin parah, 30% kemungkinan tidak menimbulkan masalah lagi. Apabila kegagalan makin parah, ada 75% kemungkinan perlu dilakukan perbaikan, dan 25% kemungkinan untuk perlu dilakukannya pembongkaran. Dari sini, EMV kegagalan semakin parah adalah 75% perlunya perbaikan, berarti 75% dikali 50 juta, ditambah 25% kemungkinan pembongkaran, berarti dikali 100 juta, menjadi 62,5 juta rupiah. Sehingga pada akhirnya, expected monetary value apabila terjadi defect minor adalah 0,50% dari 43,75 juta, ditambah 50% dari 30 juta, menjadi 36,9 juta. Berdasarkan analisis EMV yang sudah kita lakukan, kami menentukan bahwa tipe respons risiko yang tepat adalah untuk mitigasi, yaitu meminimalisir probabilitas terjadinya cold join, dengan memastikan proses pengecorannya dilakukan tanpa jeda. Yang pertama dengan melakukan pengecekan konkrit pump dan melakukan pengujian awal untuk mencegah proses pengerasan pada beton terjadi lebih cepat. Plan B atau plan yang kedua adalah dengan mentransfer resiko kepada subkontraktor struktur. Dampak respons resiko yang dilakukan terhadap biaya adalah menambah biaya untuk uji tahap awal dan servis konkrit camp. Maka alokasi sumber dayanya, biaya pengujian, dan maintenance.
terhadap mutu tidak berpengaruh, dan terhadap waktu adanya waktu tambahan untuk pengujian. Alokasi biayanya adalah 15 juta rupiah, dengan PIC dari resiko ini adalah konsultan pengawas. Ini untuk proaktif risk responnya. Dan untuk yang reaktif, residual risk analysis-nya adalah sebagai berikut. Apabila tanpa dilakukannya risk response, risk probability-nya adalah 5, impact-nya 3, sehingga dia adalah high risk, dan memerlukan additional cost sebesar 88 juta rupiah sesuai dengan EMV analysis tadi. Akan menyebabkan schedule delay 4-10 minggu, dan apabila dilakukan respons resiko, risk ratingnya menjadi medium risk dengan additional cost 15 juta rupiah, namun tidak menyebabkan delay. Langkah respons resiko reaktifnya adalah untuk accept. Dampak respons resiko terhadap biaya adalah menambah biaya penawaran, namun tidak berpengaruh kepada mutu dan waktu. PIC-nya adalah konsultan pengawas. Maka dari analisis tersebut, kita dapatkan risk registernya adalah seperti ini. Kodenya 2.2.3, deskripsinya adalah cold join pada beton. Penyebab resikonya adalah penuangan salah satu lapisan beton mengeras sebelum sisa beton yang lain selesai. Konsekuensinya adalah durabilitas beton menjadi berkurang, beton retak, atau hingga menyebabkan perlunya pembongkaran. Probability-nya 5, impact-nya 3, sehingga dengan risk score 15, dia menjadi high risk. Sehingga dapat menyebabkan additional cost sebesar 98 juta rupiah atau sekitar 10% dari keseluruhan nilai proyek, dan menyebabkan schedule delay 4-10 minggu. Sehingga dapat dilihat tanpa respons risiko bisa mengakibatkan 98 juta additional cost, sementara apabila dilakukan respons risiko membutuhkan biaya alokasi sebesar 15 juta rupiah. Resiko selanjutnya adalah kami ambil dari aspek teknis, yaitu 3.1.4, kontraktor melakukan pekerjaan tambah di luar batas kemampuannya. Penyebabnya adalah apabila terdapat permintaan pekerjaan tambah. Apabila kontraktor mengerjakan sendiri, ada kemungkinan 60% kontraktornya tidak kompeten untuk pekerjaan tersebut, dan 40%-nya kontraktor berkompeten. Apabila kontraktornya berkompeten, maka tidak akan menyebabkan additional cost sama sekali. Akan tetapi, jika kontraktornya tidak berkompeten, 70% kemungkinan terjadi kegagalan, 30% kemungkinan kesalahan dapat diperbaiki. Apabila terjadi kegagalan, 60% kemungkinan perlu pekerjaan ulang dengan outsourcing, dan 40% kemungkinan pekerjaan ulang yang dilakukan sendiri. Sehingga apabila terjadi kegagalan di sini, EMV-nya adalah 60% dari 115 juta, ditambah 40% dari 100 juta. EMV dari 60% kemungkinan kontraktor tidak berkompeten ini adalah 70% terjadi kegagalan, berarti 70% dari 109 juta, dan 30% dari 10 juta. Dan EMV dari kontraktor mengerjakan sendiri pekerjaan tambahnya adalah 60% kemungkinan, yaitu 60% dikali EMV tadi, 79,3 juta, ditambah 40% dari Rp0 apabila kontraktornya memang berkompeten. Sehingga apabila kontraktornya mengerjakan sendiri, EMV-nya adalah 47,6 juta. Sementara apabila sejak awal, kontraktornya merekrut subkontraktor untuk melakukan pekerjaan tambah ini, akan memerlukan biaya awal tambahan 15 juta, dan 85% kemungkinannya subkon dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Namun ada 15% kemungkinan subkon tidak berkompeten, sehingga 80% kemungkinan kesalahan dapat diperbaiki dengan tambahan biaya total 25 juta, namun 20% bisa terjadi kegagalan yang menyebabkan pekerjaan ulang sehingga memerlukan tambahan biaya 115 juta. Sehingga EMV dari pilihan untuk merekrut subkontraktor dalam pekerjaan tambah ini adalah 15% dari EMV subkon tidak kompeten, ditambah 85% dari Rp0 apabila subkon memang menyelesaikan pekerjaan dengan baik, yaitu 19,2 juta rupiah. Sehingga untuk rencana respon proaktifnya, tipe respon risiko yang kami anggap tepat adalah untuk avoid
menghindari terjadinya risiko dengan memilih untuk tidak menyetujui pekerjaan tambah di luar kemampuan kontraktor. Plan kedua, plan cadangannya adalah dengan mentransfer risiko kepada pihak ketiga, yaitu subkontraktor yang ahli sesuai dengan permintaan pekerjaan tambah yang hendak dilakukan. Dampak respons risiko terhadap biaya adalah kehilangan opportunity untuk memaksimalkan profit dari kontraktor tersebut. Terhadap mutu tidak berpengaruh, dan terhadap waktu juga tidak berpengaruh. Sehingga alokasi sumber daya yang diperlukan adalah biaya perekrutan subkon sebesar 10 juta rupiah, dan PIC-nya adalah kontraktor utama. Untuk respon risiko reaktif, residual risk analysis-nya adalah sebagai berikut. Tanpa risk respon yang dilakukan, probability-nya 3, impact-nya 4, sehingga dia adalah high risk, yang bisa menyebabkan biaya tambahan sebesar Rp47.600.000 sesuai dengan EMV analysis tadi, dan schedule delay 4-10 minggu. Sementara dengan risk response, probability menjadi 1, impact-nya 2, sehingga menjadi low risk, dengan biaya tambahan untuk perekrutan subkontraktor yaitu Rp10 juta. Namun tidak menyebabkan schedule delay. Langkah respon risiko reaktifnya adalah accept, dan dampak respon risikonya terhadap biaya, menambah biaya penawaran, namun tidak mempengaruhi mutu dan waktu. Rencana sumber dayanya adalah subkontraktor, dan PIC-nya adalah kontraktor utama. Maka risk register dari risiko ini adalah kodenya 3.1.4, deskripsinya kontraktor melakukan pekerjaan tambah di luar batas kemampuannya. Penyebabnya kontraktor memaksakan diri untuk meraih profit maksimum tanpa mau merekrut subkontraktor, sehingga menyebabkan muncul cacat pekerjaan atau bahkan kegagalan dari deliverables. Sehingga dapat dilihat quantitative risk analysis, atau apabila terjadi risiko ini akan menyebabkan biaya tambahan sebesar Rp49 juta atau sekitar 5% dari keseluruhan nilai proyek. Namun jika dilakukan risk respon proaktif, memerlukan biaya alokasi sebesar Rp15 juta. Risiko keempat adalah dari aspek teknis 3.2.2, yaitu apabila ada kesalahan atau error pada desain. Berikut adalah expected monetary value analysis-nya. Apabila terjadi kesalahan minor, 60% kemungkinan deliverables tidak sesuai spesifikasi, dan 40% kemungkinan kesalahan tersebut terdeteksi dan dapat ditolerir, sehingga tidak menyebabkan biaya tambahan. Namun apabila tidak sesuai spesifikasi, ada kemungkinan 90% owner akan menuntut perbaikan, sehingga menyebabkan biaya tambahan 50 juta, namun ada kemungkinan 10% owner memberi toleransi, sehingga tidak perlu biaya tambahan. Maka EMV dari apabila terjadi kesalahan minor adalah 60% dari 45 juta dan 40% dari Rp0, yaitu Rp20 juta. Namun apabila kesalahannya adalah kesalahan signifikan, ada 65% terjadi kegagalan mutu dan 35% dapat diperbaiki. Apabila dapat diperbaiki ini menyebabkan biaya tambahan 50 juta. Namun apabila terjadi kegagalan mutu, 70% perlu pekerjaan ulang, 30% kontraktor tidak mampu memperbaiki dan perlu outsourcing, sehingga menyebabkan biaya tambahan 130 juta. Maka EMV apabila terjadi kesalahan pada desain secara signifikan adalah 65% dari 109 juta ditambah 35% dari 50 juta. Yaitu Rp88,3 juta. Berikut adalah respon risiko proaktif. Respon risiko yang menurut kami tepat adalah mitigate, yaitu dengan meminimalisir terjadinya risiko dengan melakukan integrasi antar pihak untuk desain, seperti menerapkan sistem BIM. Sementara plan B-nya, plan cadangannya adalah untuk avoid, menghindari potensi terjadinya risiko dengan mengeliminasi sumber risiko, yaitu dengan menerapkan sistem pengadaan integrated procurement untuk mencegah miskomunikasi antar dua organisasi yang berbeda. Dampak respon risikonya terhadap biaya, menambah initial cost untuk penerapan BIM, terhadap mutu tidak mempengaruhi, dan terhadap waktu, menambah waktu persiapan. Jadi alokasi sumber daya yang diperlukan adalah biaya pelatihan dan software, alokasi biaya Rp25 juta, dan PIC adalah project manager.
Untuk risk respon reaktifnya, pertama residual risk analysis-nya adalah seperti ini. Apabila tanpa risk response, probability-nya 3, impact-nya 5, sehingga dia adalah high risk, dan memerlukan additional cost Rp88.300.000 berdasarkan EMV, dan menyebabkan schedule delay 10 hingga 20 minggu. Dan dengan risk response, probability-nya menjadi 1, impact-nya 1, risk rating-nya low, menyebabkan perlunya biaya alokasi sebesar Rp25 juta, namun tidak menyebabkan schedule delay. Langkah respon risiko reaktifnya adalah accept dengan memperhitungkan biaya tambahan untuk pelatihan BIM, dan dampak respon risiko terhadap biaya menambah biaya penawaran, namun tidak mempengaruhi terhadap mutu dan waktu. Rencana sumber daya yang diperlukan adalah BIM engineer, alokasi biaya sebesar Rp10 juta, dan PIC adalah project manager. Maka risk registernya adalah seperti ini, 3.2.2 untuk kodenya, adanya kesalahan atau error pada desain, penyebabnya adalah arsitek atau perencana kurang teliti atau kurang kompeten, dan akibatnya deliverables tidak sesuai spesifikasi dan bahkan bisa jadi owner menuntut pekerjaan ulang. Dapat dilihat bahwa bisa menyebabkan Rp98 juta additional cost atau 10% dari nilai proyek untuk kuantitatif risk analysis awalnya, dan bisa menyebabkan schedule delay 10-20 minggu. Dan bisa dilihat untuk biaya tambahan yang diperlukan sebagai alokasi untuk risk respon proaktif dan reaktif 25 juta ditambah 10 juta. Akan lebih kecil daripada additional cost yang diperlukan apabila resiko ini terjadi. Risiko selanjutnya dari aspek teknis adalah 4.1.2, kurangnya keahlian teknis para pekerja lapangan. Penyebabnya adalah kurangnya teknis pekerja. Jika pekerja diberikan pelatihan, maka ada kemungkinan 80% pekerja menjadi terlatih dan 20% pekerja tidak terlatih. Jika pekerja menjadi terlatih, maka tidak diberikan additional cost. Tetapi jika pekerja tidak terlatih, maka 20% pekerja akan dipindahkan ke bidang lain, sedangkan 80% akan direkrut pekerja baru. IMV dari pekerja tidak terlatih adalah 20% dari Rp0 dan 80% dari Rp5 juta. Totalnya adalah Rp4 juta. Sehingga IMV dari memberikan pelatihan kepada pekerja yaitu 20% dari 4 juta dan 80% dari 10 juta. Totalnya adalah Rp16 juta. Sedangkan kalau pekerjaan disubkonkan, diperlukan biaya sebesar Rp50 juta. Namun semua pekerjaan akan terlaksana. Jadi IMV dari pekerjaan disubkonkan yaitu Rp50 juta. Dari analisis IMV yang dilakukan, maka dapat ditentukan tipe respon risiko yang tepat untuk risiko tersebut. Untuk plan A-nya ada transfer, mentransfer risiko kepada pihak ketiga. Pihak ketiganya yaitu subkontraktor yang memiliki pekerja ahli di bidangnya. Untuk plan B-nya, mitigate, meminimalisir kurangnya keahlian teknis pekerja di lapangan dengan cara memberikan pelatihan teknis. Untuk dampak respon risikonya, mentransfer risiko kepada pihak ketiga adalah terhadap biaya tambahan menggunakan subkontraktor yang ahli di bidangnya. Terhadap mutu, tidak mempengaruhi mutu proyek. Terhadap waktu, adanya penambahan waktu akibat pencarian subkontraktor, namun tidak menyebabkan delay. Untuk alokasi sumber dayanya, biaya tambahan untuk subkontraktor. Alokasi biayanya sebesar Rp20 juta. PIC-nya adalah project manager. Untuk residual risk analisisnya, without risk response probability-nya 5, risk impact-nya 4, sehingga risk rating-nya very high, additional cost Rp50 juta, schedule delay 10 hingga 20 minggu. With risk response atau dengan risk response yaitu probability-nya 1, impact-nya 1, sehingga risk rating-nya low, additional cost-nya Rp20 juta, schedule delay-nya tidak ada. Langkah respon risiko reaktif yaitu accept, memberikan pelatihan kepada pekerja. Dampak respon risikonya terhadap biaya menambah biaya pelatihan, terhadap mutu dan waktu tidak mempengaruhi. Untuk rencana sumber dayanya yaitu pelatihan, alokasi biayanya sebesar Rp5 juta, PIC-nya adalah project manager.
Sehingga risk register dari risiko ini adalah yang pertama kode RBS-nya, selanjutnya deskripsi, kurangnya keahlian teknis para pekerja lapangan, penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan pengalaman tenaga kerja di bidangnya, konsekuensinya adalah hasil pekerjaan tidak maksimal atau tidak sesuai dengan kriteria. Untuk kualitatif risk analisisnya, risk rankingnya very high. Untuk kuantitatif risk analisisnya, terdapat additional cost sebesar 98 juta rupiah atau sebesar 10% dari total keseluruhan nilai proyek dan menyebabkan schedule delay 10 hingga 20 minggu. Dengan respon berisiko proaktif, membutuhkan alokasi biaya sebesar 20 juta rupiah yang dapat dilihat dapat menjadi lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan apabila risiko terjadi. Selanjutnya, risiko aspek teknis 5.1.2 kontraktor tidak menghasilkan pekerjaan sesuai spesifikasi. Penyebabnya adalah pekerjaan kontraktor tidak sesuai spesifikasi. Jika mengganti kontraktor, maka diperlukan biaya sebesar 30 juta rupiah. Maka IMV dari mengganti kontraktor adalah 30 juta rupiah. Sedangkan jika pekerjaan tetap dilanjutkan, maka ada kemungkinan 65% hasil tidak sesuai dengan keinginan dan 35% menerima semua hasil yang dikerjakan. Jika menerima semua hasil yang dikerjakan, maka tidak ada additional cost. Tetapi jika hasil tidak sesuai keinginan, maka 75% perlunya pekerjaan ulang, atau 25% owner menerima dan memberikan toleransi. IMV dari hasil tidak sesuai keinginan adalah 75% dari 80 juta ditambah dengan 25% dari 0 rupiah. Hasilnya adalah 60 juta. Jadi, IMV dari pekerjaan tetap dilanjutkan adalah 65% dari 60 juta dan 35% dari 0 rupiah. Totalnya adalah 39 juta rupiah. Dari analisis tersebut, kita tentukan bahwa tipe respon risiko yang tepat adalah Plan A, yaitu mentransfer risiko pada pihak ketiga dengan memiliki kontraktor baru. Plan B, avoid, menghindari potensi terjadinya risiko dengan meminimalisasi sumber risiko, yaitu dengan mengganti spesifikasi pekerjaan. Untuk dampak respon risikonya terhadap biaya, menambah initial cost untuk penggantian spesifikasi sebesar 15 juta, terhadap mutu mempengaruhi mutu, terhadap waktunya menambah waktu persiapan. Alokasi sumber dayanya itu pekerjaan ulang, dan PIC-nya adalah project manager dan owner. Untuk residual risk analisisnya, without risk response, probability-nya 5, impact-nya 4, sehingga risk rating-nya very high. Additional cost-nya sebesar 39 juta rupiah, schedule delay-nya 10 hingga 20 minggu. Dengan risk response, probability-nya 1, impact-nya 2, risk rating-nya low, additional cost-nya sebesar 15 juta rupiah, schedule delay-nya tidak menyebabkan delay. Langkah respon risiko reaktifnya, accept atau menerima. Dampak respon risiko terhadap biaya menambah biaya penggantian kontraktor, terhadap mutu dan waktu tidak mempengaruhi, rencana sumber dayanya kontraktor, alokasi biayanya tidak ada, PIC-nya project manager dan owner. Sehingga risk register dari risiko ini adalah yang pertama, kode RBS-nya ini, description of risk item, kontraktor tidak menghasilkan pekerjaan sesuai spesifikasi, penyebabnya kelalaian kontraktor, kurangnya pengalaman dan keahlian kontraktor. Konsekuensinya, standar deliverables tidak tercapai, timbul dispute, dan proyek terhenti sementara. Untuk kualitatif risk analisisnya, rankingnya very high. Kuantitatif risk analisisnya terdapat additional cost sebesar 98 juta, yaitu 10% dari total keseluruhan proyek, dan menyebabkan schedule delay 10 hingga 20 minggu. Untuk risk respon proaktifnya, yaitu dibutuhkan cost sebesar 15 juta, yang dapat dilihat dapat menjadi lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan apabila resikonya terjadi. Risiko aspek teknis selanjutnya adalah 5.2.1, keterlambatan pembayaran oleh owner.
Penyebabnya adalah keterlambatan pembayaran. Jika pekerjaan dihentikan menunggu pembayaran, ada kemungkinan 30% pekerjaan dihentikan dan 70% pekerjaan dilanjutkan setelah owner membayar. Jika pekerjaan dihentikan, maka tidak ada additional cost. Sedangkan jika pekerjaan dilanjutkan setelah owner membayar, maka ada kemungkinan 60% penyelesaian proyek tertunda sehingga menyebabkan lembur. Dan 40% proyek selesai tepat waktu. IMV dari pekerjaan dilanjutkan setelah owner membayar adalah 40% dari Rp0 dan 60% dari Rp20 juta. Totalnya adalah Rp12 juta. Sehingga IMV dari pekerjaan dihentikan menunggu pembayaran adalah 30% dari Rp0 ditambah dengan 70% dari Rp12 juta. Totalnya adalah Rp8,4 juta. Sedangkan apabila pekerjaan dilanjutkan, maka pekerjaan terlaksana dengan baik dan selesai tepat waktu, tanpa membutuhkan additional cost. Dari analisis IMV tersebut, kita tentukan bahwa tipe respon risiko yang tepat adalah Plan A, yaitu mitigate, meminimalisir terjadinya risiko dengan melakukan penundaan pekerjaan hingga owner membayar. Untuk Plan B-nya accept atau menerima segala risiko ketika owner membayar tidak tepat waktu atau terlambat. Dampak respon risikonya yaitu menambah biaya lembur pekerja terhadap mutu, tidak mempengaruhi mutu proyek, dan terhadap waktu yaitu menambah waktu penyelesaian proyek. Untuk alokasi sumber dayanya biaya lembur, alokasi biayanya Rp5 juta, PIC-nya Project Manager. Selanjutnya yaitu residual risk analisisnya, without risk response, probability-nya 5, impact-nya 3, sehingga risk rating-nya high, dengan additional cost Rp8.400.000, dan schedule delay-nya 4 hingga 10 minggu. Dengan risk response, probability-nya 3, risk impact-nya 2, sehingga risk rating-nya medium, dan additional cost-nya Rp5 juta, schedule-nya no delay. Angka respon risiko reaktif, yaitu accept menerima. Dampak respon risikonya yaitu terhadap biaya, memperhitungkan denda keterlambatan pembayaran. Terhadap mutu dan waktu tidak mempengaruhi, dan PIC-nya adalah Project Manager dan Owner. Sehingga risk register dari risiko ini adalah yang pertama, risk ID-nya 5.2.1, deskripsinya yaitu keterlambatan pembayaran oleh owner, penyebabnya atau cause-nya keterlambatan finansial oleh owner, konsekuensinya atau konsekuensinya kontraktor tidak dapat memesan material dan melanjutkan aktivitas pekerjaan. Untuk kualitatif risk analisisnya, risk ranking-nya high, kuantitatif risk analisisnya terdapat additional cost sebesar Rp49 juta atau 5% dari total keseluruhan proyek dan menyebabkan delay 4 hingga 10 minggu. Untuk risk respon proaktifnya dibutuhkan alokasi dana sebesar Rp5 juta. Namun dapat dilihat menjadi lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan apabila risikonya terjadi. Selanjutnya, risiko yang ke-8, tidak disetujuinya izin yang diperlukan proyek. Jika pemilik berkeinginan melanjutkan proyek, ada dua opsi. Izinnya sedang diproses, maka proyek bisa saja tertunda dan proyek tetap dapat dilanjutkan saat izin sedang diproses, atau proyek mendapatkan izin. Lalu, jika pemilik tidak berkeinginan melanjutkan proyek, maka pemilik membayar progres pekerjaannya. Selanjutnya, tipe respon resikonya, Plan A, escalate, izin tidak keluar dan mencatatnya ke dalam risk register. Plan B-nya, accept, hanya menerima atau menyetujui terkait tidak disetujuinya izin yang diperlukan pada proyek. Dampak respon biayanya terhadap biaya, menambah initial cost untuk izin, terhadap mutu tidak mempengaruhi mutu proyek, terhadap waktu penambahan waktu, alokasi sumber dayanya, biaya izin, alokasi biayanya Rp7 juta, PIC-nya owner. Lalu residual risk analisisnya sebagai berikut. Risk probability with accuracy response-nya 2, with risk response-nya 1, risk impact-nya 4, dan with risk
response-nya 1, risk rating-nya medium, dan with risk response-nya low, additional cost-nya 15 juta rupiah, with risk response 7 juta rupiah, schedule delay-nya without risk response 10-20 minggu, with risk response no delay. Langkah respon risikonya accept, memperhitungkan biaya tambahan untuk biaya izin. Dampak respon risikonya terhadap biaya, menambah initial cost untuk izin, terhadap mutu, tidak mempengaruhi mutu proyek, terhadap waktu penambahan waktu. Rencana sumber dayanya, pemerintah daerah, alokasi biaya 2 juta rupiah, PIC owner. Lalu ini adalah resiko aspek teknisnya. Tidak disetujui izin yang diperlukan proyek disebabkan oleh terdapat pihak-pihak yang tidak setuju dengan pembangunan proyek, konsekuensinya proyek tidak bisa dimulai. Lalu probability-nya 2, impact-nya 4, risk score-nya 8, risk ranking-nya medium, dengan additional cost 9.804.965,8 rupiah. Schedule delay-nya 10-20 minggu, risk response-nya escalate, possible treatment-nya mencatatnya ke dalam risk register, PIC-nya owner, resource allocation biaya izin, cost-nya 7.000 rupiah, possible treatment-nya accept, PIC-nya owner, resource allocation pemerintah daerah, cost-nya 2 juta rupiah. Selanjutnya, risiko yang 9, curah hujan yang tinggi menghambat pekerjaan. Ada 2 opsi, yaitu pekerjaan tidak dapat dilanjutkan dan pekerjaan dapat dilanjutkan. Nah, pekerjaan tidak dapat dilanjutkan, ada mutu material menurun dan tidak ada material yang terkena dampaknya. Jika mutu material menurun, proyek bisa saja tertunda dan proyek tetap dapat dilanjutkan. Jika proyek tetap dapat dilanjutkan, maka tidak ada biaya yang harus dibayar. Selanjutnya, tipe respon risiko ada 2, plan A dan plan B, accept dan mitigate. Kalau accept, hanya menerima atau menyetujui adanya curah hujan tinggi dan tidak melakukan tindakan pencegah lainnya. Mitigate, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko terkena dampak dari curah hujan yang tinggi dengan menempatkan material yang tidak tahan curah hujan. Dampak respon risikonya terhadap biaya, penambahan biaya jika terjadi pengurangan mutu material, terhadap mutu menurunkan mutu, terhadap waktu, penambahan waktu, alokasi sumber dayanya, penambahan biaya untuk memperbaiki mutu material, alokasi biayanya 20 juta rupiah, biasanya konsultan pengawas. Lalu residual risk analisisnya ada 2, without risk response dan with risk response. Dengan risk probability 4 dan 2, risk impact 3 dan 1, risk rating high and low. Additional cost-nya 30 juta rupiah dan 20 juta rupiah, schedule delay-nya 4-10 minggu dan no delay. Langkah respon risikonya accept, memperhitungkan biaya tambahan untuk memperbaiki mutu material. Dampak respon risikonya terhadap biaya, penambahan biaya jika terjadi pengurangan mutu material, terhadap mutu, menurunkan mutu, terhadap waktu, penambahan waktu. Rencana sumber daya, subkontraktor, alokasi biayanya 5 juta rupiah, PIC-nya konsultan pengawas. Lalu dari curah hujan yang tinggi menghambat pekerjaan ini, penyebabnya karena pelaksanaan pekerjaan pada musim hujan. Konsekuensinya aktivitas pekerjaan tidak bisa dilakukan dengan probability 4, impact-nya 3, risk score-nya 12, risk ranking-nya high, additional cost 49 juta 24.829 rupiah, schedule delay-nya 4-10 minggu, risk response-nya mitigate, possible treatment-nya mengurangi kemungkinan terjadinya risiko terkena dampak dari curah hujan yang tinggi dengan menempatkan material yang tidak tahan curah hujan. Biasanya konsultan pengawas, resource allocation-nya penambahan biaya untuk memperbaiki mutu material, cost-nya 20 juta rupiah, possible treatment-nya accept, PIC konsultan pengawas, resource allocation, subkontraktor, cost-nya 5 juta rupiah. Selanjutnya resiko yang 10, kerusakan lingkungan akibat limbah konstruksi terbagi menjadi 2, pekerjaan tidak dapat dilanjutkan dan pekerjaan dapat dilanjutkan. Jika pekerjaan tidak dapat dilanjutkan, maka mutu material bisa saja menurun dan tidak ada material yang terkena dampaknya. Jika mutu material menurun, bisa saja proyek tertunda atau proyek tetap dapat dilanjutkan. Jika proyek tetap dapat dilanjutkan, maka tidak ada biaya yang harus dibayar. Lalu tipe respon risiko ada 2, transfer dan mitigate. Transfer meminta bantuan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan permasalahan limbah konstruksi di proyek. Mitigate mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan akibat limbah konstruksi. Dampak respon risikonya terhadap biaya, penambahan biaya untuk material yang rusak, terhadap mutu, limbah cair yang terkena material lain, terhadap waktu, penambahan waktu, alokasi sumber dayanya, biaya untuk material yang rusak, alokasi biayanya 30 juta rupiah, PIC-nya konsultan pengawas.
Lalu residual risk analisisnya ada dua, without risk response dan with risk response. Risk probability-nya 4 dan 1, risk impact-nya 3 dan 1, risk rating-nya high and low, additional cost-nya 50.100.000 rupiah dan 30 juta rupiah. Schedule delay-nya 4-10 minggu dan no delay. Angka respon risikonya accept. Memperhitungkan biaya tambahan untuk material yang rusak. Dampak respon risikonya terhadap biaya penambahan biaya untuk material yang rusak, terhadap mutu limbah cair yang terkena material lain, terhadap waktu penambahan waktu, rencana sumber daya, subkontraktor, alokasi biayanya 5 juta rupiah, PIC-nya konsultan pengawas. Lalu, kerusakan lingkungan akibat limbah konsumsi, penyebabnya perencanaan dan pengelolaan limbah konsumsi yang tidak terorganisir, dan konsekuensinya penambahan biaya dan waktu untuk memperbaiki kerusakan lingkungan sekitar. Probability-nya 4, impact-nya 3, risk score-nya 12, risk ranking-nya high, additional cost-nya 49.829.000 rupiah, schedule delay-nya 4-10 minggu, risk response-nya mitigate, possible treatment-nya mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan akibat limbah konstruksi, biasanya konsultan pengawas, resource allocation biaya untuk material yang rusak, cost-nya 30 juta rupiah. Untuk risk response reaktifnya, possible treatment-nya accept, biasanya konsultan pengawas, resource allocation subkontraktor, cost-nya 5 juta rupiah. Next, quality management plan dapat kita lihat pada Excel. Ini merupakan inspection and test plan for concrete work pada pekerjaan pondasi mencakup reinforcement, framework, and pouring. Kita berikan contoh pada pekerjaan reinforcement. SN 2.2, activity description-nya adalah pengecekan jumlah dan diameter tulangan. Frequency of test and inspection, yaitu sebelum tulangan dipasang. Untuk referensinya menggunakan SNI 2847 tahun 2019 dan ASTM A615. Compliance kriterianya sesuai dengan standar dan spesifikasi, yaitu diameter 16, jarak 120 pada gambar ST004. Untuk PIC-nya itu kontraktor QC, checklist formatnya CKLS sub 001, responsibility matrix for carrying test, kontraktor perform, subkon inform, dan konsultan witness. Nah, ini merupakan activity description pada pekerjaan pondasi. Terbagi atas 4 bagian besar, yaitu documentation, reinforcement, framework, dan concrete pouring. Untuk referensi ini berbeda-beda, ada yang menggunakan gambar kerja dan ada juga yang menggunakan SNI. Selanjutnya inspection and test plan untuk bagian superstructure. Di 2.2 ada pengecekan jumlah dan diameter tulangan. Untuk frequency of test and inspection-nya sebelum tulangan dipasang, conformance standarnya SNI 2847, 2019, dan ASTM 615. Compliance kriterianya sesuai dengan standar dan spesifikasi pada gambar ST005, diameter 16 dan diameter 8. People in charge-nya kontraktor QC dengan checklist format CKLS Super 01, responsibility matrix for carrying test-nya PIW, P2 perform, I inform, dan W witness. Keterangannya ada di bawah. Nah, activity lainnya ini hampir serupa dengan 2.2 ini. Yang membedakan adalah SNI-nya dan nomor gambar kerjanya. Selanjutnya flowchart. Flowchart merupakan diagram yang menggambarkan langkah-langkah, urutan, dan keputusan dari suatu proses atau alur kerja. Nah, ini merupakan contoh flowchart pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi beton. Tahapan pertama yang dilakukan adalah fabrikasi besi tulangan dan backcasting di lapangan. Selanjutnya dilakukan pekerjaan pembesian dan pekerjaan backcasting sesuai dengan gambar kerja. Setelah selesai, dilakukan pengecekan untuk memastikan apakah dimensi backcasting serta diameter dan jarak besi tulangan sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam gambar kerja. Jika sudah sesuai, maka dapat dilakukan ke tahap selanjutnya. Jika tidak, maka harus dilakukan perbaikan. Selanjutnya dilakukan pembersihan lokasi yang akan dilakukan pengecoran.
Lalu dilakukan pemesanan beton ready mix kepada supplier. Setelah beton sampai di lapangan, dilakukan slump test dan diambil sampel untuk benda uji tes tekan kubus atau silinder beton pada laboratorium. Jika memenuhi syarat slump beton, maka selanjutnya dilakukan pelaksanaan pengecoran. Lalu dilakukan juga pemedatan dengan vibrator oleh pekerja. Setelah selesai, dilakukan finishing permukaan beton. Dan dilanjutkan pekerjaan curing atau perawatan beton. Setelah beton cukup umur atau mengeras, maka dapat dilakukan pembongkaran bekisting. Jika tidak, maka harus dilakukan kembali curing atau perawatan beton. Dari hasil uji kuat tekan beton di laboratorium, jika memenuhi syarat, maka beton sudah selesai. Jika tidak, maka harus dilakukan hammer test. Dan jika hammer test dilakukan sudah memenuhi, maka pekerjaan sudah selesai. Jika tidak, maka dilakukan pembongkaran dan dilakukan pekerjaan ulang dari awal. Selanjutnya, quality checklist untuk pembersihan pondasi dengan format CKLS sub 001. Ada 6 checklist. Yang pertama, apakah sudah tersedia dan disetujui gambar kerja ST001 dan ST004. Yang kedua, apakah metode sudah sesuai dengan yang disepakati. Yang ketiga, apakah visual baja tulangan untuk pondasi sudah sesuai dengan SNI-nya. Yang keempat, apakah jumlah dan diameter tulangan untuk pondasi sudah sesuai dengan SNI-nya. Yang kelima, apakah sambungan, bengkokan, dan jarak antar tulangan sambungan sudah terikat dengan kuat. Yang keenam, apakah posisi, jumlah, jarak, dan bengkokan sudah sesuai dengan spesifikasi pada ST004 dan gambar kerjanya. Lalu untuk quality checklist untuk bekisting pondasinya ada 3. Yang pertama, apakah material bekisting sudah sesuai dengan SNI-nya. Yang kedua, apakah posisi dan dimensi bekisting sesuai dengan gambar kerja nomor ST001. Yang ketiga, apakah bekisting sudah sesuai dengan standar SNI dan bekisting rapat dan dikunci dengan kuat. Lalu, quality checklist untuk pengecoran pondasi dengan format CKLS sub 03 ini terbagi menjadi 9 poin. Yang pertama, apakah campuran beton sesuai dengan SNI-nya dan ketentuan mix design. Yang kedua, apakah posisi dimensi, spasi tulangan, dan bekisting untuk tulangan sudah sesuai spesifikasi. Yang ketiga, apakah sudah diajarkan uji slump test dan sesuai standar PBI dan SNI-nya dengan ukuran 5-12,5 cm. Yang keempat, apakah metode penuangan beton sudah sesuai standar SNI. Yang kelima, apakah metode pemadatan beton dengan vibrator sudah dilakukan dengan baik. Yang keenam, apakah beton sudah merata dan material yang dipakai tidak berlebihan. Yang ketujuh, apakah curing beton pondasi sudah sesuai dengan SNI dan RKS. Yang ke-8, apakah permukaan beton tidak rusak saat pembukaan bekisting. Yang ke-9, apakah kuat tekan beton sudah sesuai dengan SNI dan PBI-nya. Lalu untuk pembersihan balok kolom pelat, bekisting balok kolom pelat, dan pengecoran balok kolom pelat ini hampir serupa dengan pondasi, checklist pondasi. Yang membedakan adalah SNI-nya dan nomor gambar kerja serta spesifikasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan.